Ini adalah negara Samoa, sebuah negara berbentuk pulau kecil di Samudra Pasifik yang mulai mencintai sepak bola walaupun miskin sejarah akan olahraga ini. Tim nasionalnya pernah dirujak Australia dengan skor 31-0 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2001. Skor yang kurang manusiawi untuk satu pertandingan sepak bola. Satu dekade setelah kekalahan tersebut, timnasnya tetap bapuk minta ampun. Level mereka bahkan mungkin di bawah tim sepak bola Tarkam turnamen 17-an. Lawan tim pulau tetangga saja, gawang mereka masih tetap jadi lumbung gol. Di paruh waktu menjelang babak kedua, Tavita, ketua Federasi Sepak Bola Samoa, ikut turun tangan ke ruang ganti untuk memotivasi. Dia bilang kalau saja kalah, dia sudah bertaruh wajahnya dicoret-coret oleh ketua federasi tim lawan. Namun tetap saja mereka tidak bisa mencetak gol. Bahkan sepanjang sejarah timnas Samoa, negara ini belum pernah satu kali pun mencetak gol ke gawang lawan. Tavita pun harus merelakan wajahnya sebagai kanvas. Kemudian Tavita bertekad untuk mencari pelatih baru dari luar pulau. Di kantor Federasi Sepak Bola Amerika, saat itu ada seorang pelatih yang sedang menjalani sidang pemecatan akibat prestasi buruknya di timnas U20 Amerika. Ia bernama Thomas Rongen, pelatih asal Belanda yang sudah lama berkarir di MLS. Attitude Rongen yang sangat temperamental dinilai menjadi kegagalan timnas junior Amerika gagal lolos Piala Dunia. Kemudian ia diberi tawaran untuk melatih negara juru kunci ranking FIFA yaitu Samoa. Daripada nggak ada kerjaan dan dipecat federasi, Rongen pun terpaksa menerima job tersebut. Esok harinya, Rongen langsung pesan tiket pesawat untuk terbang menuju Samoa. Setelah dia sampai di bandara, rupanya kedatangannya sudah dicium oleh media. Baru satu langkah masuk lobi, dia disambut oleh reporter dari acara terkenal di Samoa bertajuk Who's on the Plane. Ia kemudian mengeluarkan statement bernada arogan ala Zlatan yang mengklaim bahwa dirinya melebihi dewa untuk memberi keajaiban pada timnas sepak bola terburuk di dunia. Ternyata kameramen dari acara berita tersebut adalah Tavita, si ketua federasi. Di negara kecil ini sudah terbiasa seseorang memegang rangkap jabatan. Bahkan Tavita sendiri yang mengangkut koper Rongen dan memerintahkan para pemain di luar bandara untuk menyambut Rongen dengan sebuah tarian selamat datang. Dengan kendaraan bus bandros khas Samoa, Rongen diantar Tavita OTW ke rumah dinasnya. Sembari berkeliling rumah dinas, di sini Tavita menjelaskan kepada Rongen target timnya, bahwa timnas Samoa jangankan untuk menang, dia bisa mencetak satu gol saja, itu akan mengukir sejarah baru. Dan dari rumah panggung kecil tanpa wifi IndiHome ini, Rongen akan memulai karir kepelatihannya. Mengisi sore hari, saat Rongen sedang ngajanteng di tepi pantai depan rumahnya, dia melihat bocah penangkap ikan bernama Armani yang kemudian ia jadikan asisten pribadinya. Kedatangan Rongen sudah ramai diberitakan di TV nasional Samoa. Namun masyarakat ragu, dapatkah dia mengangkat derajat tim Samoa yang pada saat itu berada di ranking 204 FIFA, kalah poin dari Timur Leste. Esok paginya, Rongen menghadiri tim yang sedang dilatih cara diving bebas kartu kuning oleh asisten pelatih di sana. Rongen membuka perkenalan dengan bulian kepada para pemain. Dia bilang bahwa tim ini terlalu menyedihkan untuk bermain sepak bola. Rongen memulai latihan dengan latihan fisik dan memerintahkan semuanya untuk berlari keliling lapangan. Kemudian datang seorang gadis perjaka yang disambut seluruh tim. Rongen tentu marah atas ulah tidak disiplin para pemain. Dikira tukang pijat, ternyata makhluk ini merupakan penyerang tengah bernama Jaya. Rongen dibuat tak percaya kenapa mereka memasukkan transgender ke dalam tim. Rongen yang penasaran tetap mengizinkan bunga desa ini ikut latihan. Sambil menunggu anak didiknya selesai berlatih, Rongen menuju pinggir lapangan ditemani sang asisten bernama Ace. Di sana Ace menunjukkan info profil pemain. Ada Smiley, si paling six-pack, Daru, si tukang sliding, Samsung yang lebih cocok jadi vokalis band metal, dan Jaya, si bunga lapangan. Nama aslinya Johnny, namun dia akan berubah mode beruang jika dipanggil nama itu.
Ronggen pun mengumpulkan para pemain dan kembali mematahkan semangat mereka dengan kalimat makian. Karena pemainnya malah cengengesan, Ronggen marah dan menyuruh Armani menggantikan posisinya. Ronggen pun pulang untuk menelpon keluarganya, lalu pergi meditasi ke pinggir pantai. Di sana ia bertemu ibu-ibu pemulung kaleng bekas. Emak-emak itu memberi quotes pada Ronggen, ibarat kaleng bekas, seseorang pun berhak meraih kesempatan kedua untuk berguna. Ronggen yang sedikit tercerahkan kembali ke lapangan esok harinya dan melatih mereka cara menendang dengan gangguan. Jaya datang telat dan Ronggen menghukumnya dengan latihan kardio, sementara yang lain berlatih menendang penalti. Dan memang akurasi pemain ini sangat kacau. Ditambah saat latihan tanding, Ronggen dibuat kesal dengan ulah Jaya yang terus membetulkan rambutnya. Ronggen pun meneriaki Jaya dengan nama Johnny, dan hal itu membuat Jaya kesal hingga membanting Ronggen. Untung saja Es memisahkan mereka. Karena situasi tersebut, akhirnya latihan diistirahatkan. Selesai latihan hari ini, Ronggen coba mampir ke sebuah resto pinggir pantai yang ternyata milik Tavita. Bahkan Jaya bekerja di sini sebagai pelayannya. Tavita datang menemui Ronggen dan sedikit menyarankan Ronggen untuk berbaur dengan budaya masyarakat Samoa agar dia tahu cara mengendalikan mereka. Tidak lupa dia mengingatkan targetnya, yaitu mencetak 1 gol saja. Pulang dari sana, Ronggen harus dikejar polisi patroli akibat berkendara melebihi kecepatan standar negara Samoa. Mobilnya dikejar oleh polisi bernama Rembo. Kemudian dia diberhentikan di jalan sepi. Namun saat proses tilang terjadi, Rembo tiba-tiba tersedak oleh botol minuman kalengnya. Rembo yang kesal kemudian menendang kaleng itu. Melihat skill tendangannya, esok paginya Rembo langsung direkrut ke dalam skuad. Namun ternyata Rembo adalah pemain lama yang cukup dibenci anggota tim. Sebelum akhirnya Ronggen mempersatukan mereka dengan kata-kata bijak motivator Amerika. Saat akan memulai latihan fisik menaiki gunung, tiba-tiba terdengar bunyi bel dari pusat kota yang menandakan semua warga harus berdoa, karena itu merupakan tradisi lama orang Samoa. Ronggen yang kecewa lantas menemui Tavita di restonya. Dia komplain akan kejadian itu. Dia berencana untuk mengajak mereka latihan naik gunung besok hari. Tapi sayang permintaan tersebut ditolak karena besok hari adalah hari Minggu, yang merupakan hari peribadatan. Ronggen yang muak dengan semuanya, kemudian temperamentalnya kembali kambuh dan memutuskan resign dari kursi kepelatihan. Ronggen keluar sambil marah-marah disaksikan para pemain yang kebetulan nongkrong di sana. Ronggen pun menghubungi Gale dari pihak federasi bahwa dia mengundurkan diri. Namun Ronggen didesak untuk mencabut lagi pernyataannya itu dengan alasan kepentingan federasi. Setidaknya Ronggen bertahan hingga pertandingan prakualifikasi 2 minggu lagi. Esok harinya, skuad timnas Samoa berlatih tanpa didampingi oleh Ronggen. Hal itu membuat Jaya tak enak hati. Kemudian Jaya pergi menemui Ronggen di rumah dinasnya dengan membawa sedikit minuman sebagai tanda pesan damai. Kemudian keduanya berlanjut ngobrol santai di tepi pantai. Mereka saling simpati. Jaya pun bilang bahwa dia masih legal untuk ikut tim pria di turnamen nanti. Bahkan saat ini dia sedang berusaha meningkatkan testosteronnya. Lalu Jaya mengajak Ronggen menonton pertandingan timnas Samoa. Ternyata dari dulu tim ini memang nggak pernah diajarkan formasi. Posisi mereka sangat berantakan. Jaya juga memperkenalkan Niki Salapu, kiper yang dibobol 31 gol tapi dianggap legend di Samoa. Saat diteliti, sebenarnya Salapu nggak bapuk-bapuk amat. Dia banyak melakukan save di gawangnya. Namun para pemain lawas itu rata-rata sudah pensiun dan beberapa masih bisa diajak kembali. Ronggen pun bersama Jaya menemui Niki Salapu yang kini kerja di minimarket. Kemudian mereka coba mengobrol berdua. Ronggen mengajak Niki Salapu untuk bergabung kembali ke timnas. Namun Salapu menolak itu akibat traumanya di 2001. Ronggen pun kembali ke pusat latihan dengan semangat baru, sambil mencari pemain-pemain lama untuk bergabung kembali.
Kini skill para pemain mulai memperlihatkan perkembangan. Setidaknya mereka bisa menendang penalti atau melakukan tackling. Bahkan Ronggen pun jadi mengajak mereka untuk menaiki puncak gunung dan menyemangati para pemain walau dia harus turun dengan cara ditandu akibat kekurangan oksigen. 2 hari menjelang pertandingan prakualifikasi, Ronggen menyempatkan diri untuk pergi ke gereja. Para warga berdoa agar negaranya tidak mengulangi kekalahan yang memalukan lagi di pertandingan besok hari, sementara para pemain mencoba mempersiapkan diri. Pertandingan perdana mereka akan bertamu ke kandang negara Tonga, peringkat 202 FIFA, 2 peringkat di atas Samoa. Tim ini akan nyebrang dalam waktu tempuh 1,5 jam saja. Sampai bandara Tonga, mereka diarahkan ke penginapan, sebuah ruang kelas SMA yang dimodifikasi. Tim tuan rumah menyambut mereka dengan ejekan, namun mereka tak gentar sama sekali dan bersiap untuk bertarung. Sebelum pergi, tim tuan rumah memberikan mereka ultimatum bahwa akan membobol gawang Samoa dengan skor 32-0. Sementara ofisial tim sedang menghadiri jamuan makan di sebuah hotel, datang juga kenalan Ronggen, mantan anggota tim Australia yang sedikit pecicilan. Bahkan mengejek Ronggen dengan tato 31-0, mengingatkan kemenangan mereka. Dari kejauhan nampak datang juga Gail, sang mantan istri Ronggen, bersama bos Federasi Sepak Bola Amerika Alex Magnussen. Ngobrol sebentar, Alex mengajak Ronggen bicara 4 mata. Alex memberitahu mungkin setelah turnamen ini dia akan melepaskan Samoa sebagai anak asuh Ronggen, mengingat tim ini sudah tidak ada harapan. Dan bagi Alex, tim ini hanyalah badut sepak bola saja. Kemudian esok paginya saat sedang latihan pemanasan, seluruh tim dikejutkan dengan kedatangan sang legend Niki Salapu. Minimal sekarang Samoa punya penjaga gawang asli, bukan seorang gelandang yang dipaksa jadi kiper. Di sela pemanasan, mereka tetap saja nggak lepas dari perang mental pemain tuan rumah. Kini tibalah saat hari H pertandingan prakualifikasi Tonga versus Samoa. Di ruang ganti, Ronggen mencoba mengurangi ketegangan dengan kata-kata bijak hasil searchingnya di Google. Saat itu pula Ronggen sadar bahwa dia tidak melihat Jayah di dalam skuad. Setelah dicari, Jayah rupanya sedang mondar-mandir di kamar mandi. Dia mengalami kecemasan berlebih akibat terlalu banyak konsumsi hormon sebelum pertandingan. Seperti sedang merayu anak gadis, Ronggen memberi Jayah motivasi dan menyerahkan ban kapten ke tangannya. Barulah Jayah sedikit lega dan berani masuk lapangan. Tibalah kedua tim memasuki lapangan. Jayah memimpin pasukan. Para penonton riuh memberi tepuk tangan. Sesuai tradisi Samoa, sebelum bertanding selalu diawali dengan sebuah tarian layaknya pejuang. Dengan dukungan jarak jauh para warga Samoa, pertandingan pun dimulai. Pertandingan baru berjalan beberapa menit, emosi Ronggen mulai kumat lagi setelah melihat para pemain melakukan kesalahan. Dia tak henti terus berteriak setiap pemainnya melakukan blunder. Beruntung gawang Samoa masih aman di bawah penjagaan Salapu. Sebelum akhirnya mereka harus kebobolan juga yang membuat Ronggen semakin menjadi-jadi. Saat time break babak pertama, di ruang ganti Ronggen meluapkan semua kekesalannya pada pemain dengan umpatan khas miliknya seperti biasa. Tavita pun akhirnya angkat bicara. Dia bilang bahwa Ronggen telah menghancurkan feel bermain mereka. Under pressure bukanlah budaya orang Samoa. Seperti yang sudah-sudah, Ronggen ngambek dan pergi meninggalkan locker room. Tavita yang mengejarnya kemudian mengulti Ronggen dengan ucapannya. Dia bilang sejak Ronggen datang ke pulaunya, pikirannya lebih berada di tempat lain. Dan jika memang harus kalah, maka kalahlah bersama-sama. Terpukul dengan ucapan Tavita, Ronggen pun balik ke ruang ganti dan menghapus papan strategi dengan emoji senyuman. Ia kemudian meminta maaf atas sikapnya.
Ia menjadi pemarah akibat belum bisa move on dari kehilangan anaknya 2 tahun lalu. Intinya, strategi babak kedua adalah jangan dengarkan dia. Ronggen mengarahkan para anak asuhnya untuk bermain sesuka hati mereka dan menikmati sepak bola sebagai sebuah kesenangan. Para pemain yang seolah mendapat angin segar kini bersiap menuju kembali ke lapangan. Mereka akan bermain dengan kondisi nothing tulus. Ronggen pun terlihat lebih rileks dan berdamai dengan hasil apapun. Di pertandingan, Remboyang melihat Yunus berlari kencang mengirim sebuah umpan rupas yang diselesaikan dengan sebuah gol pertama sepanjang sejarah negara Samoa yang disambut gembira oleh pemain dan para warga seperti mereka sedang memenangkan Piala Dunia pertamanya. Namun belum selesai di situ, Tonga yang menyerang balik lewat striker jangkung mereka berhasil dihentikan Daru dan menciptakan peluang hingga menghasilkan sepak pojok. Dan dengan pressing bututnya justru bola berhasil diheading Jaya yang menciptakan gol kedua bagi Samoa. Sukar dipercaya, Bung, Samoa bukan hanya mencetak sejarah gol pertamanya, tapi sekaligus memberi kemenangan pertamanya dalam buku sejarah sepak bola. Menjelang menit akhir pertandingan, Tonga mendapat peluang emas lewat umpan silang yang gagal di tepi Salapu. Beruntung ada Jaya, namun bola muntahnya sudah disambut pemain Tonga sebelum akhirnya tukang sliding datang dan melakukan pelanggaran krusial. Tonga pun mendapat hadiah penalti yang akan diambil oleh striker kebanggaan mereka. Niki Salapu yang masih terbayang-bayang kejadian masa lalu, kini harus jadi penentu harapan seluruh warga Samoa. Ancang-ancang penalti pun diambil dan Niki Salapu kini berhasil menepis bola keluar lapangan berbarengan dengan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Kemenangan pertama mereka disambut sorak-sorai oleh para pendukung yang seolah tak percaya dengan keajaiban yang terjadi. 1 bulan kemudian, Ronggen yang habis masa kontraknya bersiap dan berkemas-kemas untuk kembali lagi menuju ke Amerika. Para warga dan pemain mengadakan pesta perpisahan sederhana di tepi pantai untuk melepas kepergian Ronggen yang kabarnya saat ini dia mendapatkan tawaran menjadi pelatih LA Galaxy. Sejak kedatangan Ronggen pada 2011, timnas Samoa memang berhasil merangsak naik ke 173 ranking FIFA. Niki Salapu hingga saat ini masih bermain sebagai kapten timnas Samoa. Tavita masih menjabat sebagai ketua federasi. Sementara Jaya alias Johnny menjadi pelatih timnas junior dan pada 2019 mendapatkan penghargaan Coach of the Year Samoa.